pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Hari ini kita jumpa lagi, kita mau sekolah minggu bersama-sama. Sekarang udah siap, udah duduk, udah rapi, udah pakai baju seragam? Sip, hebat ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memasuki satu pujian, yaitu "Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur". Siapa yang selalu mengucap syukur? Ayo tunjuk tangan. Nah, kita selalu mengucap syukur. Ya, kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Sesudah itu kita berdoa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Nah, yuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah tolong kami, sudah menjaga kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, orang tua kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan. Engkau juga menjaga kami selama kami istirahat tadi malam dan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau beribadah, mohon Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan memberkati kami semua, supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, yang lebih lagi kenal kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Nah, kita akan menyanyikan lagu taat. Kita mau taat seperti Daniel taat kepada Tuhan. Ya, kita udah dengar minggu yang lalu cerita bagaimana Daniel taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau dengar Daniel juga taat. Ya, taat kepada Tuhan. Kita juga mau belajar seperti Daniel taat kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu TAAT, taat.
Ayo anak-anak, kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Nah, sekarang kita sambung lagi dengan yel-yel sekolah minggu. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Hebat. Nah, silakan duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu beserta dengan papa mama, dengan opa, oma, dan juga ada kakak dan adik. Minggu ini kalian bertemu dengan Ibu Suryasi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita tundukkan kepala, kita katakan dalam doa, Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami boleh mengerti dengan baik akan firman Tuhan. Minggu ini kami mau belajar tentang taat kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengajar kepada kami masing-masing semua anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kalian pasti ingat waktu minggu lalu kita belajar tentang satu orang pemuda Israel beserta dengan 3 temannya. Apa ya? Siapa ya? Kalian ingat gak? Waktu kota Yerusalem dikepung oleh raja dari Babel, Raja Nebukadnezar. Yerusalem dikepung, Raja Israel ditahan, ditangkap. Juga ada peralatan rumah Tuhan juga diambil, dibawa. Dan yang ketiga yang bikin sedih, banyak anak-anak muda Israel dibawa dari kota Yerusalem untuk dijadikan tahanan. Nanti mereka dibawa kemana? Dibawa ke ibu kota Babel. Mereka akan dijadikan orang-orang yang bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Banyak sekali pemuda. Nah, satu orang kalian pasti ingat namanya, Daniel. Benar, dia juga bersama dengan 3 temannya. Daniel, 3 temannya. Temannya ini adalah Hanania, Misael, dan Azaria. Wah, bersama dengan yang lainnya juga tentu. Sampai di ibu kota dari kerajaan Babel, mereka itu dikasih makan makanan yang enak, makanan raja disebutnya, yaitu daging yang enak-enak. Dan juga mereka harus masuk dalam sekolah 3 tahun. Nantinya kalau mereka sudah kuat dan sudah
pandai, mereka bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Nah, ingat gak? Minggu lalu kan disebut Daniel dan 3 temannya ini waktu dikasih makanan raja yang isinya daging-daging enak, mereka menolak. Nggak mau. Kenapa? Karena makanan ini sudah dipersembahkan kepada Baal, berhalanya orang dari Babel. Nah, kalau mereka makan dan dia bilang, wah, saya melanggar akan hukum Tuhan nih, saya nggak mau. Ya, ditolak. 3 temannya juga bilang, saya juga nggak mau. Pegawai istana bilang gini, kamu mesti makan supaya kamu nanti sehat, nggak sakit. Nggak, kami nggak mau. Ayo, pilihannya susah ya. Makanan enak yang bisa jadi sehat, ya. Tapi ini melanggar hukum Tuhan. Atau mau setia dan taat, menolak makanan itu. Pilih yang mana nih Daniel dan temannya ini? Dia pilih, nah mau yang ini, dia tolak nih, ya, makanan enak ini. Dia bilang, tidak, kami diberi makan sayur aja. Wah, pegawai istana bilang, nanti kamu sakit. Dan dia bilang gini, begini deh ya, kita lihat 10 hari. Coba lihat, kami makan sayur aja. Kami mau taat, kami nggak mau melanggar hukum Tuhan. 10 hari, minggu lalu ya, kita sudah dengar bahwa mereka akan melihat bagaimana perkembangan Daniel dan 3 temannya selama 10 hari itu. Makan sayuran loh. Kalian doyan juga kan ya? Nah, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, sehat gak? Sehat loh. Hari ke-4 gimana? Mulai lemes gak? Enggak. Hari ke-5, ke-6, ke-7 cuma makan sayur masih. Iya, lemes gak Daniel dan 3 temannya? Enggak. Ditunggu hari ke-8, ke-9, ke-10. Dilihat lagi ya, pegawai istana melihat. Nah, firman Tuhan Daniel 1 ayat 15, Ibu akan bacakan untuk kalian ya. Yuk kita akan baca firman Tuhan. Nah, sesudah lewat 10 hari itu, bagaimana ya kondisinya Daniel dan 3 temannya ini? Kita baca ya, Daniel 1 ayat 15 mengatakan demikian. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mereka lebih sehat, lebih gemuk. Waduh, berarti waktu Daniel memutuskan saya mau setia, saya mau taat, nggak mau melanggar hukum Tuhan, Tuhan malah beri dia apa? Kesehatan di tubuhnya. Walaupun makanannya bukan daging, dia hanya dapat sayur. Dan ada lagi, gak cuma tubuh yang sehat dan kuat. Daniel 1 ayat 17, Ibu bacakan sekarang, nanti kamu bisa baca sendiri di rumah ya, bersama dengan papa mama atau opa oma. Ayat 17 dikatakan ya, kepada ke-4 orang muda itu, yaitu Daniel dan 3 temannya, ya, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Wah, Tuhan sendiri memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka. Dan anak-anak, sesudah berkat dari kesehatan tubuhnya, berkat kepandaiannya, ya, Daniel 1 ayat 20 menyebutkan, menuliskan begini, Ibu bacakan ya. Didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Wah, luar biasa ya. Waktu Daniel memutuskan bahwa saya menolak ini, ya, makanan enak ini yang sudah dipersembahkan kepada berhala, saya nggak mau melanggar hukum Tuhan.
waktu dia menolak ini dan dia makan hanya sayur saja, ya, ada banyak berkat Tuhan yang diberikan. Dan juga Daniel dan temannya ini disayangi sama orang-orang, disayangi oleh pegawai istana, disayangi teman-temannya, raja juga sayang, dan juga Tuhan sayang kepada mereka. Nah, anak-anak, kalian bagaimana? Kalau ya kalian disuruh milih, saya mau melakukan satu hal ini, terus papa mama bilang, ini nggak boleh, ini melanggar firman Tuhan, atau opa oma yang ingatkan, atau ibu guru yang ingatkan, ini melanggar firman Tuhan. Kamu mau pilih yang ini nggak? Atau kamu, ya sudah, saya tidak mau melakukan yang salah, saya mau taat setia kepada Tuhan. Kalian pilih yang mana? Yang mau melanggar atau yang mau taat? Pilih yang taat ya. Tuhan ya, Daniel yang sudah setia dan taat, dia Tuhan berkati. Sekarang yuk kita dengar kesaksian dari teman-teman kamu yang sudah melakukan setia dan taat kepada Tuhan. Kita dengar. Hai, Hai juga. Michael suka makan permen nggak? Suka. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena manis. Karena manis. Manis. Terus Bisa goyang-goyang. bisa goyang-goyang. Terus bisa apa? Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Jadi makan permen? Tidak sehat. Iya, makan permen tidak sehat. Oke. Nah, pada saat kalian memilih yang taat dan setia kepada firman Tuhan, pada saat itu juga Tuhan sayang kepada kamu. Ingat ya, ayat hafalan kita, diulang lagi nih ya, ayat hafalan yang sudah kita hafalkan minggu lalu. Yang kita hafalkan adalah dari kitab Kejadian 26 ayat 24. Di situ dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Akunya itu Tuhan ya. Kita ulang sekali lagi. Kejadian 26 ayat 24. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Wah, pintar semua. Karena kita dengarkan dari teman-teman kamu yang akan membacakan ayat hafalan itu. Janganlah takut, siapa Tuhan menyertai dan Kejadian 26 ayat 24. Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, Michael. Jadi Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada, dimanapun kamu berada. Tuhan akan terus menolong kamu dan kamu tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Kita minta supaya kita tidak takut lagi. Katakan di dalam doa kita bersama, Tuhan Yesus, biarlah kami tidak takut karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus, biarlah juga kami mau belajar untuk setia dan taat akan firman Tuhan. Setia dan taat akan nasihat papa mama, juga nasihat opa oma, juga nasihat dari guru, juga guru sekolah minggu kami. Ini doa kami. Terima kasih, Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Biar kita menjadi anak-anak yang taat,
anak-anak yang hebat, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, Bu Yu udah pegang amplop. Ya, biar anak-anak memberikan yang terbaik buat Tuhan dan dimasukkan ke dalam amplop persembahan kita. Nah, kalau papa mama mau memberikan persembahan langsung melalui akun yang ada di bawah ini, silakan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati. Kita berdoa kepada pemerintah kita berdoa supaya COVID cepat berlalu dan kita boleh pergi ke sekolah minggu dan berkumpul kembali ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih-Mu. Tuhan, Kau sudah pimpin kami ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, setiap anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan. Anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberi kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati orang tua kami, berkati mereka, beri tubuh yang sehat. Tuhan juga yang akan menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, biar Tuhan memberkati presiden kami. Dan Tuhan tolong beri kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa supaya COVID ini cepat berlalu, supaya kami boleh datang lagi ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, bersama-sama ke gereja, bersama-sama juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah minggu kami, biar Tuhan juga memberkati, jaga lindungi kami selama kami di rumah ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Salam sehat. Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Dah.